Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atidh dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri beserta santriwan santriwati yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bermunajat seraya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di bulan yang suci ini, bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita tidak hanya diberikan sebuah kesempatan, akan tetapi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, apalagi di tengah pandemi corona yang mendunia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah dengan gigihnya memperjuangkan dan menyebarluaskan agama Islam sejak zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.
Bapak, Ibu, anak-anak, penonton setia Sakura Channel yang dirahmati oleh Allah. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia tak lain tak bukan hanyalah sebagai makhluk sosial. Untuk itu, tentunya manusia tidak mungkin luput dari segala salah dan dosa. Manusia diciptakan oleh Allah, dibekali oleh hawa nafsu dan juga amarah. Untuk itu, tentunya para syaitan tidak akan henti-hentinya untuk senantiasa menggoda, mengajak seluruh manusia untuk berbuat kepada kekhilafan. Berkenaan dengan hal inilah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertaubat, memohon ampun dengan memperbanyak membaca istighfar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali mengenai keutamaan bacaan istighfar. Sesungguhnya bacaan istighfar adalah salah satu amal ibadah dalam rangka memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena pada dasarnya sesungguhnya maaf dan ampunan Allah itu sangatlah luas dan tak terkira batasnya. Maka ketika kita selesai untuk bertaubat, janganlah kita untuk mengulang kembali atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sungguh Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah, yaitu jaminan masuk surga. Rasulullah telah diampuni oleh Allah kesalahan yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi ingatlah, Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang senantiasa memperbanyak membaca kalimah-kalimah istighfar. Hal itu dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Muslim yang isinya, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku," kata Rasulullah, "dalam sehari aku senantiasa bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Lantas, apa manfaat atau keutamaan kita untuk senantiasa membaca kalimah istighfar? Allah Ta'ala telah memberikan sebuah tuntunan, bahkan mewajibkan kepada seluruh umat manusia, seluruh umat muslim yang ada di dunia ini untuk senantiasa memperbanyak membaca kalimah istighfar. Karena sungguh benar janji-janji Allah kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Jangan sampai kita terlena atau bahkan lalai untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di antara keutamaan atau dahsyatnya kita membaca kalimah istighfar, yaitu Allah akan senantiasa menjaga keamanan, menjaga dan memelihara diri kita dari segala mara bahaya atau malapetaka yang akan datang kepada diri kita. Selain itu, dengan membaca istighfar, kita akan senantiasa dilipat gandakan seluruh kenikmatan dan kesenangan yang penuh barokah dan yang tak terkira kapasitas, bentuk, maupun jumlahnya. Sebagai contoh, saat ini kita telah dipertemukan pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, terjaga seluruh lisan kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dan Allah telah memberikan kecukupan yang begitu lapang untuk kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Maka hendaknya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang penuh berkah ini.
Jangan sampai kita terlena oleh keberkahan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hanya ingat kepada Allah ketika kita menghadapi sebuah cobaan. Barulah kita seraya mengucapkan, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, apa salahku? Ya Allah, mengapa Engkau berikan cobaan ini kepadaku? Atau yang lainnya. Selain itu, kita diperintahkan untuk membaca istighfar agar kita diberikan kemudahan ketika dihadapkan kepada suatu pilihan atau kepada suatu ujian di mana kita harus menentukan pilihan-pilihan itu dengan tepat. Sebagai contoh, mungkin di antara kalian yang saat ini duduk di kelas 6 akan tiba saatnya sebentar lagi untuk menentukan sekolah mana, sekolah lanjutan yang tepat dan baik untuk kita. Untuk itu, masih ada beberapa waktu ini, hendaklah kalian, utamanya yang saat ini duduk di kelas 6, perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah agar ketika sudah tiba waktunya nanti, kalian akan memiliki pilihan yang tepat, sekolahan yang terbaik sesuai tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengucapkan istighfar pula, maka senantiasa diri kita akan terjaga dari segala noda dan dosa. Karena sesungguhnya janji Allah itu benar-benar akan turun kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Niscaya kelak surga akan menanti kita bagi orang-orang yang bertakwa dan menjaga iman Islamnya sampai di hari kiamat nanti. Dengan beristighfar, kita akan senantiasa terjauh, terhindar dari segala macam godaan dan rayuan syaitan yang senantiasa mengajak kepada kita dari segala kehilapan. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan dan saling menjaga diri kita untuk senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang terlalu dilarang oleh agama. Marilah senantiasa kita bersama-sama mengharap ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan sampai kita terjerumus, bahkan menjerumuskan sesama kepada lembah api neraka. Untuk itu, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah, karena niscaya surga akan menanti kita kelak. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menuju jalan keberkahan, menuju jalan lurus, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan dan kurang berkenan bagi Anda semuanya. Karena sesungguhnya kesalahan dan kekurangan adalah terdapat pada diri manusia, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri majelis kali ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.